Baik. Nah, makanya Rasulullah sekali lagi amanatkan pada sahabat. Jadidu imanakum, awas. Imanmu itu suka bertambah, suka berkurang. Perbaharui terus tuh iman. Wa kaifa nujaddidul iman? Dengan cara apa? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya mulutmu basah dengan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk memperbaharui iman. Loh kenapa? Yang tadi banyak ilah yang nempel di hati kita. Duit jadi ilah, jabatan jadi ilah, harta jadi ilah. Berapa juta orang sombong dengan hartanya. Cincinnya berlian, pilek juga begini. Maaf saya masih pilek ya. Oke, sekali lagi Rasulullah bersabda, saya ulang lagi dari awal tadi. Jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Wa kaifa nujaddidul iman, dengan cara apa kami memperbaharui iman kami, kata sahabat. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Yang tadi di dalam hati kita itu muncul ilah-ilah baru. Duit jadi ilah. Gak punya duit seperti tidak bisa hidup. Berarti yang menghidupkan dianggapnya duit. Padahal yang menghidupkan itu Allah. Ketika menganggap duit yang menghidupkan, berarti Anda sudah menganggap duit jadi ilah. Maka la ilaha. La ilaha. Gak ada duit. Bukan ilah. Bukan duit, bukan ilah aku. Jabatan jadi duit, harta jadi duit. Punya cincin pura-pura pilek. Berlian. Maaf Bu, aku lagi pilek. Dadah ya, saya duluan pulang. Masa dadah begini, di mana-mana dadah mah begini. Mau jadi kieu dadah. Kan eta kokod nama ke berlian. Begitu ya. Di mana-mana dadah teh begini, ini begini. Kenapa? Karena ini ada berlian di cincin-cincinnya. Nah, jangan-jangan lama-kelamaan tuh cincinmu yang bagus itu jadi ilah di hati kamu. Nah, makanya tetap la ilaha. Tidak ada ilah. Apalagi suami yang tampan jadi ilah. Wow, sampai dipuja, dipuji. Meskipun dia tidak sholat, tidak ibadah, biarin. Mau tidak sholat pun, pokoknya suami gue aku cinta padamu. Pokoknya semua dunia ini tidak ada kecuali kau dan aku dan kamu. Sama-sama di dunia ini. Semua dunia dianggap tidak ada. Ini lebay. Ilah. Makanya la ilah. Nggak ada ilah. Bagaimana caranya? Illallah. Nah itu. Makanya orang ahli-ahli tauhid menyebut kalimat itu sebagai kalimat nafi isbat. Nafi mengenolkan, meniadakan, menzirokan, menafikan. Tidak ada semuanya. Absurd semuanya. Illallah. Kecuali Allah. Nah. Di hati mah jangan nyimpen apa-apa, Bu. Di hati mah nyimpennya Allah, Pak. Jangankan nyimpen duit, jangan nyimpen jabatan, jangankan nyimpen harta, cincin, simpen aja di kotak, Bu. Pakai aja satu-satu, jangan punya cincin 10 dipakai di semua jari. Wow, cuma mau ke pabrik, ke tukang jengkol, pilih jengkol di pasar, berapa jengkol sekilo? Oh. Tukang jengkolnya lebih kaya ternyata, giginya dari emas semua, 50.000. Perlu berapa kilo? Kalah sama tukang jengkol juga. Simpan cincin mah di kotak perhiasan, sekali-kali pakai. Namanya juga perhiasan mah yang indah, jangan jadi pasang semuanya, bukan perhiasan, jadi periaan. Ingin kelihatan oleh semuanya, gitu kan? Simpan di hati, jangan nyimpan. Jangankan nyimpan baju mah di lemari, duit di bank, jangan disimpan di hati. Nyimpan diri pun nggak boleh. Nyimpen saya pun di dalam aku, keakuan pun tidak boleh dalam hati. Aku gitu loh. Orang yang suka aku gitu, aku celaka. Tuh ada haji, sawahnya ini 200 hektar, punya siapa? Punya aku. Wah, kaya kamu, aku gitu loh. Bilang aku gitu loh, biasanya suka begini dia, aku gitu loh. Waduh, haji hebat. Pohon kelapanya berjejer, punya siapa? Ya punya aku. Hebat, kamu segala punya, aku gitu loh. Saya dengar haji bisa naik pohon kelapa sendiri, bisa. Coba, wah seperti tupai cepet ke atas. Sudah di atas, haji hebat, aku gitu loh. Ya jatuh lah. Itu gara-gara aku gitu loh. Lupa, dia di atas kelapa juga sudah aku gitu loh. Kebiasaan sih. Kalau orang mah gimana kebiasaannya, makanya kalau punya kebiasaan jelek, berhenti. Saya punya santri, begitu dites di rumah itu, pertama kan dites baca Qur'annya sebelum ke kitab tuh. Karena bawaannya dari sana, dari guru dari rumahnya mungkin, dari kampungnya itu jelek.
tidak tepat mengajarnya, ya datang jelek bacaannya. Rihlatas syita'i was-shaif. Ayo saya bilang, rihlatas syita'i was-shaif. Kok jadi pe? Saya bilang, itu mah bukan huruf qalqalah, shaif gitu. Ulangi. Rihlatas syita'i was-shaif. Tetap aja. Kamu masuk aja ulangi. Saya deketin aja. Rihlatas syita'i was-shaif. Saya pegang aja mulutnya. Nah gitu enak saya bilang. Kan begitu dibuka, tetap aja. Itu karena kebiasaan gitu ya. Jadi susah menghilangkan kebiasaan tuh. Makanya kalau punya kebiasaan jelek, jangan suka dipertahankan. Usahakan hilangkan sedikit-sedikit gitu ya. Itu pe aja wah sudah bawaannya kan nggak sempurna kalau tidak pakai pe gitu ya. Ya itu. Jadi subhanallah. Makanya kebiasaan-kebiasaan jelek hilangkan oleh kita. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa? Memperbaharui iman. Biar hanya Allah saja yang disimpan di dalam hati kita. Jangan sisakan ruang untuk selain Allah. Simpan Allah di dalam hati kita. Hanya Allah saja, cukup Allah saja. Cukup bagiku Allah, Allah saja. Nah, bagaimana caranya? Supaya Allah itu menetap dalam hati kita. Para ulama tasawuf termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, maka talkinkan la ilallah itu ke dalam relung kolbu kita. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Biasa orang menafsirkan mentalkin pada orang yang mati itu orang yang sebentar lagi mau wafat, yang sedang sekarat. Padahal maksudnya laqinu mautakum la ilallah itu ditalkinkan pada orang yang mati. Ini yang mati itu. Kita ini mati nih. Wah saya bisa apa bilang mati? Saya ini melotot matanya. Bersuara tenggorokannya. Bergumam mulutnya. Wah, saya ini sehat badannya. Yang suka mati adalah hatinya. Makanya ditalkinkan la ilallah itu ke dalam hati kita. Berbicara tentang talqin prosesnya panjang. Nanti harus bicara pada lain waktu dan kesempatan. Karena apapun tentang talqin ini harus panjang dibicarakan. Karena inilah menetapkan la ilaha illallah sebagai kunci, sebagai pohon thayyibah yang harus ditanam di dalam hati kita supaya hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.